Jangan takut ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut. Tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu, jangan diikuti kalau dunia itu dikejar seperti bayangan. Nggak akan pernah kita dapati, nggak akan pernah kita lampaui. Ayo besok kalau nggak percaya, kejar bayangan tuh. Balapan lari sama bayangan. Anda capek sendiri. Ya? Maka bagaimana caranya? Berbalik. Tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah itu satu punya nilai ibadah, yang kedua punya nilai-nilai kebaikan. Nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus, Anda belajar di kampus manapun, silahkan di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat. Ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik. Nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda nggak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak. Ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum, kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah. Mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan.